يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, dan pada hari ini kita berada di hari Idul Adha, hari yang besar, hari yang agung, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yaumul Hajjil Akbar Yaumun Nahar, bahwa hari haji itu yang besar adalah hari penyembelihan, yaitu hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Dan demikian juga kaum muslimin, hari ini hari yang agung yang perlu juga kita agungkan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna azamal ayyami indallahi tabaraka wa taala yaumun nahar summa yaumul qar. Sesungguhnya hari-hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu pada hari penyembelihan, pada hari Idul Adha, hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, dan hari Qar yaitu yang hari Tasyrik kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari Idul Adha ini dikatakan hari besar, di antaranya adanya tadi salat Id, kemudian kita takbir, bahkan takbirnya bukan satu hari kaum muslimin, tapi 4 hari termasuk hari ini. Ini merupakan hari yang besar. Kemudian hari Idul Adha ini ada dikerjakannya haji, yang mana orang-orang berkumpul di padang Arafah pada tanggal Zulhijjah. Dan kemudian kaum muslimin adanya hari dikatakan hari besar, yakni adanya Allah syariatkan untuk menyembelih hewan-hewan kurban. Untuk itu kaum muslimin, hendaklah kita mengetahui bahwa berkorban itu, menyembelih hewan, tidaklah sembarang menyembelih, harus karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah, Tuhan semesta alam. Maka tidak boleh kita palingkan penyembelihan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah kepada malaikat, apakah kepada nabi, para wali yang sudah meninggal, atau tempat-tempat yang anggap keramat, kuburan, atau ketika mau membangun rumah, menyembelih satu hewan untuk penunggu rumah, atau untuk laut, untuk pantai, untuk kebun, atau untuk perusahaan. Semuanya ini adalah syirik kaum muslimin yang bisa mengeluarkan kita dari Islam. Karena Allah mengatakan, sungguhnya sembelih ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Sungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kamu nikmat yang banyak, dan nikmat Allah ini tidak bisa kita hitung kaum muslimin. Dan dengan biaya korban yang kita keluarkan senilai 3,5 juta itu amat kecil dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita harta yang melimpah, anak, istri, dan nikmat-nikmat yang lain.
yang tidak kita hitung, yang tidak bisa kita hitung kaum muslimin. Maka Allah mengatakan, fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu. Demikian juga kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang melakukan penyembelihan korban, apakah bentuknya kambing, sapi, ayam, ditujukan bukan untuk Allah, untuk penunggu kampung, penunggu laut, penunggu pantai, atau untuk penunggu rumah, perusahaan dan lain sebagainya, maka ini hukumnya syirik dan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, la'anallahu man dzabaha bighairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kaum muslimin, ia akan mengeluarkan pelakunya dari Islam, na'udzubillah. Meskipun orangnya mengaku Islam, tapi Allah tidak mengaku Islamnya. Bahkan ia terancam dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada dua orang yang ingin masuk kampung dan dia ditahan oleh penjaganya, tidak boleh masuk kampung sampai dia berkorban kepada berhala, karena kampungnya itu ada berhalanya yang orang tidak boleh masuk sampai dia berkorban. Maka salah satu orang ini ditanya, berkorbanlah. Maka orang ini menjawab, atau keduanya menjawab, kami tidak ada yang bisa kami korbankan. Maka penunggu kampung ini, penunggu berhala ini mengatakan, berkorbanlah meskipun seekor lalat. Maka salah satu dari orang ini, karena dia ingin bebas lewat di kampung itu, maka dia berkorban dengan seekor lalat. Tapi berkorbannya bukan untuk Allah, tapi untuk berhala atau untuk patung. Maka dia dibebaskan, boleh masuk kampung itu. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dakhalan nar, dia masuk neraka. Kemudian satu orang lagi ditanya, berkorbanlah. Orang ini menjawab dengan tegas, saya tidak mau berkorban kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Maka orang ini dipenggal lehernya, tapi apa kata Nabi? Dakhalal jannah, dia masuk surga. Dan ini pelajaran yang sangat penting kaum muslimin. Jangan sampai kita menyembelih ayam, kambing, tapi bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam penyembelihan hewan korban di Idul Adha ini menjadi pelajaran bagi kita, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam yang memberikan pelajaran yang banyak bagi kita, yang begitu mereka siap berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala meskipun nyawa taruhannya. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika disuruh oleh Allah untuk taat menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim tidak menolak. Kita hanya disuruh menyembelih kambing kaum muslimin. Kita hanya disuruh menyembelih sapi, itu pun patungan 7 orang kaum muslimin. Padahal boleh kita menyembelih 100 ekor. Satu saja kita amat berat. Ini anaknya disuruh menyembelih, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saja kaum muslimin, sedikit perintah Allah, salat misalnya berat. Salat wajib berat kadang di masjid. Salat sunat, salat tahajud. Padahal itu momen memang untuk kita mencari keuntungan dunia akhir. Kita bisa minta rezeki dengan salat tahajud. Kita bisa minta disembuhkan dari penyakit dengan salat. Dan kita bisa minta apa saja dengan salat. Dan Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan melalui sabar dan salat. Maka kalau kita ada apa-apa, ada masalah, salat. Mau usaha kita dagang laris, perdagangan kita laris dan lain sebagainya, berkah, kita salat. Usaha kita mau maju, TI kita mau berhasil, kita salat, minta kepada Allah. Bukan menyembelih hewan untuk penunggu tempat tersebut, untuk penunggu TI tersebut dan lain sebagainya. Tapi kita menyembelih untuk Allah. Dan hasilnya kalau bisa kita infakkan kepada fakir miskin, orang tua kita, tetangga kita dan lain sebagainya, agar dengan infak itu Allah Subhanahu wa taala mengganti rezeki kita 700 kali lipat. Bukan dengan mendatangi dukun dan lain sebagainya atau berkorban. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Nabi Ismail. Ini mengajarkan kepada anak taat kepada Allah.
dan taat kepada orang tuanya selama dia orang tuanya memerintahkan tidak untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Nabi Ismail mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai bapakku, kerjakan perintah Allah, yakni dengan menyembelihku, dan engkau akan mendapati, insyaallah mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Maka itu ketika dia mau digorok, disembelih oleh bapaknya dan pisau sudah dekat di leher, maka Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kekuasaan rahmat Allah, sehingga Nabi Ismail diganti dengan hewan korban. Maka kita yakin dan percaya kepada Allah. Allah akan menolong kita, membantu kita selagi kita mau menolong Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita mau taat kepada Allah. In tanzurullaha yansurkum. Jika engkau taat kepada Allah, maka jika engkau menolong agama Allah, Allah akan tolong. Demikian juga kalau kita taat kepada Allah, Allah akan memberikan kita rezeki yang bahkan tidak disangka-sangka dan tidak terhingga. Bahkan masalah-masalah kita, dan kita punya masalah pribadi, keluarga, tetangga, dan masalah kampung, masalah usaha dan sebagainya, maka Allah akan memberikan jalan keluar kalau kita bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa yang taat kepada Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari masalah-masalah yang dia hadapi. Bukan dukun, bukan tukang ramal yang mengeluarkan masalah kita. Bahkan yang menambah masalah. Karena kalau kita datang ke sana kita sebayar, kemudian kita syirik, melakukan dosa besar 40 hari. Salat kita tidak diterima. Kemudian kalau kita percaya, kita kufur kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam penyembelihan Idul Kurban tersebut, ini mengajarkan kita untuk sabar kaum muslimin, dan dalam menjalankan perintah Allah harus sabar. Meskipun mungkin salat ini ringan, tidak seberat kita kerja di laut, di darat, BTI dan lain sebagainya, begitu berat, panas, hujan dan lain sebagainya. Tapi perlu kesabaran, kalau tidak kita tidak bisa melaksanakan salat. Tidak bisa untuk taat kepada Allah. Karena hawa nafsu kita ini maunya santai-santai, maunya senang-senang. Kemudian syaitan juga selalu menghalang-halangi kita untuk ibadah kepada Allah. Meskipun sebenarnya ibadah itu ringan sekali. Inna dina yusrun, kata Nabi. Ajaran agama ini sesungguhnya ringan, kata Nabi SAW. Tapi kenapa berat dilaksanakan? Karena gangguan godaan syaitan. Karena kalau kita salat kaum muslimin, kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tapi kalau kita tidak salat, kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka bersama syaitan. Itulah dia mencari pengikut terus sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar itu ada 3 kaum muslimin. Sabar dalam mengerjakan perintah Allah, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan, dan sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin, dalam hidup ini kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita, keluarga kita, harta kita, usaha kita, dan berbagai macam ujian-ujian, tetangga dan lain, istri, anak, suami dan saya, semua menjadi ujian yang kita perlu sabar dan diuji. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabalukum bisyarri wal khair fitnah." Dan kami benar-benar menguji kamu dengan kejelekan, dengan kebaikan sebagai cobaan. Am hasiban nasu ayyutraka sudah. Apakah manusia kami biarkan begitu saja dia beriman atau dia hidup begitu saja tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita bisa mengambil pelajaran dalam Idul Adha ini, dan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.